Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmianti Kaumar. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas STI Bagus Salam Sula. Teman-teman boleh lihat di sini. Nah, itu universitas saya. Nah, teman-teman, saya mengambil jurusan tarbiyah, tepatnya itu program studi pendidikan agama Islam. Atau biasa kita sebut dengan PAI, ya kan? PAI, ya. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia 2 berjudul Dampak Tayangan Animasi Islami terhadap Pembentukan Akhlak Anak. Nah, teman-teman, melalui presentasi ini kita akan membahas bagaimana tayangan animasi Islami dapat memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter dan juga akhlak anak. Nah, teman-teman, serta peran orang tua dalam mendampingi anak saat menikmati tayangan tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan bagi bunda-bunda dan juga umahat untuk memberikan manfaat bagi. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan memberi sedikit pengantar tentang materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari animasi Islam itu sendiri dan akhlak yang baik itu seperti apa. Nah, oke, jadi animasi Islami, teman-teman, adalah tayangan kartun atau animasi yang mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Seperti apa? Seperti yang pertama ada kejujuran, kemudian ada tanggung jawab, ada di dalamnya menghormati orang tua, tolong menolong, dan menjalankan ibadah. Dan juga masih banyak lagi teman-teman. Contoh animasi Islaminya yang dikenal di masyarakat pada saat ini yaitu ada animasi Musa dan Rara, pasti teman-teman tidak asing lagi. Kemudian ada Omar dan Hana, dan ada Upin dan Ipin. Upin dan Ipin ini menurut saya mungkin sudah sangat familiar. Kemudian kita masuk pada poin kedua, yaitu pengertian dari akhlak anak. Nah, akhlak adalah sifat atau perilaku yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk dalam Islam. Akhlak yang baik itu seperti apa? Ya, seperti kejujuran, sopan santun, disiplin, dan juga amanah. Dan juga ada menghormati orang lain, dan masih banyak lagi. Teman-teman, coba kita diam sejenak, kemudian kita bayangkan ketika anak-anak itu dia sedang memegang handphone atau sedang menonton televisi. Apa yang paling sering mereka lihat? Pasti film kartun, bukan? Bahkan terkadang tokoh-tokoh kartun bisa lebih sering mereka lihat daripada guru atau juga ustazah mereka. Anak-anak juga sering meniru apa yang mereka tonton, mulai dari cara berbicara, kemudian cara bermain, atau bahkan kebiasaan mereka sehari-hari. Lalu muncul pertanyaan yang sangat penting, ya, bagaimana jika tokoh yang ditonton anak-anak itu mengajarkan mereka tentang hal yang buruk atau juga hal yang baik. Kemudian hal yang buruk itu mereka lakukan, ya itu sangat fatal, ya. Tapi kita doakan saja semoga hal-hal yang baik. Nah, kalau hal-hal yang baiknya itu seperti apa? Seperti kejujuran, mereka belajar tentang adab kepada orang tua, rajin beribadah, dan suka menolong sesama. Nah, tapi apakah hal itu dapat membentuk akhlak mereka? Nah, teman-teman, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita saksikan terlebih dahulu
cuplikan singkat dari animasi Islami. Teman-teman perhatikan baik-baik, lalu coba kita temukan bersama nilai akhlak apa yang diajarkan dalam tayangan tersebut. Ini saya ambil tayangan dari salah satu film kartun, yaitu film kartun Musa dan Rarah. Pasti sudah sangat familiar buat. Nah, teman-teman, dari cuplikan yang baru saja kita saksikan, tentu terdapat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam mengenai dampak tayangan animasi Islami terhadap pembentukan akhlak anak. Terdapat dampak positif dan juga dampak negatifnya. Teman-teman, kita bahas dulu. Yang pertama yaitu dampak animasi Islami terdapat akhlak, dampak positif animasi Islami terhadap akhlak anak. Nah, yang pertama, ada dampak positifnya. Mereka dapat atau kita dapat menanamkan nilai keislaman sejak dini melalui cerita dan juga tokoh yang menarik. Ya, kemudian anak dapat belajar tentang apa? Tentang berdoa sebelum melakukan kegiatan, mengucapkan salam, bersyukur kepada Allah, dan juga berbakti kepada orang tua. Kemudian dampak yang kedua yaitu mereka menjadikan teladan atau perilaku yang baik, atau menjadi teladan juga perilaku yang baik. Nah, anak-anak ini cenderung meniru apa yang mereka lihat. Jika tokoh animasi itu menunjukkan nilai kejujuran, nilai tentang kesabaran, kemudian sikap saling membantu, maka anak-anak akan lebih mudah meniru perilaku tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Kemudian dampak yang ketiga yaitu membantu pendidikan karakter, di mana animasi Islami mengajarkan disiplin waktu, kemudian tanggung jawab, kepedulian sosial, dan juga kerjasama. Nah, bukan hanya itu ya, tetapi ternyata animasi Islam ini juga bisa menjadi sarana hiburan yang edukatif. Selain menghibur, animasi Islami juga memberikan pendidikan moral dan juga agama yang mudah dipahami oleh anak. Nah, namun ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang perlu kita waspadai, teman-teman. Nah, meskipun memiliki banyak sekali manfaat, tetapi ada beberapa dampak negatif yang perlu kita perhatikan. Kita harus memperhatikan anak-anak. Nah, apa dampak negatifnya? Yang pertama, teman-teman, mereka akan ketergantungan pada gadget jika terlalu lama menonton. Nah, anak akan menjadi kurang aktif bergerak, kemudian waktu belajarnya itu berkurang, kesehatan matanya juga dapat terganggu. Kemudian dampak yang kedua, kurangnya interaksi sosial, di mana anak yang terlalu sering menonton dapat lebih suka menyendiri, kurang berinteraksi dengan keluarga dan juga teman. Kemudian dampak yang ketiga yaitu pemahamannya itu kurang mendalam. Nah, anak ini mungkin hanya meniru perilaku tokoh tanpa memahami alasan dan juga hikmah di balik ajaran Islam tersebut. Karena itu kita diperlukan bimbingan dari orang tua. Nah, disitulah peran orang tua dan juga guru harus ada agar pendekatan animasi Islami tadi itu dia lebih optimal. Orang tua dan guru perlu memilih tayangan yang sesuai dengan usia anak, mendampingi anak saat menonton, menjelaskan pesan moral yang terdapat dalam tayangan tersebut. Kemudian guru dan orang tua juga memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.
ya, kemudian membatasi waktu mereka saat menggunakan gadget. Nah, dengan demikian anak tidak hanya menonton tetapi juga memahami dan juga mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Sebagai kesimpulan, teman-teman, tayangan animasi Islam ini memiliki pengaruh yang positif dan juga negatif terhadap pembentukan akhlak anak karena dapat menanamkan nilai-nilai keislaman untuk positifnya membentuk karakter yang baik dan juga menjadi sarana pendidikan yang menarik. Namun manfaat tersebut akan lebih efektif jika disertai dengan pengawasan dan juga pendampingan dari orang tua serta guru mereka. Nah, kesimpulannya ya teman-teman, animasi Islami bukan hanya sarana hiburan tetapi juga merupakan media pendidikan yang dapat membentuk generasi yang berakhlak mulia. Itulah kesimpulan dari materi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat diterapkan di kehidupan, apalagi kita adalah seorang ibu. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.